Saya adalah uskup pertama orang Papua. Menanti jadi uskup orang Papua sangat lama. Sejak gereja Katolik masuk di Papua, sampai sekarang sudah lebih 100-an tahun lebih, kita masih menanti. Tetapi Tuhan jawab pada 2 Februari 2023. Tuhan jawab bahwa orang Papua juga diberi kepercayaan oleh Tuhan. Orang Papua juga sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sebelumnya kita kembali bahwa misionaris masuk mengantarkan Injil di tanah Papua ini. Dan pada waktu itu orang-orang tua kita berpikir bahwa yang menjadi pendeta, yang menjadi pastor, itu adalah mereka yang kulit putih, para misionaris. Pikiran begitu juga ada dalam gereja Katolik. Yang menjadi pastor, yang menjadi burder, yang menjadi suster, dan tidak kawin itu tidak berkeluarga, itu hanya bisa orang-orang bule, orang-orang barat. Tapi waktu berjalan, ternyata Tuhan juga panggil bahwa ada orang-orang Papua juga bisa menjadi pastor, bisa menjadi suster, bisa menjadi burder, bisa hidup tidak berumah tangga, hanya untuk mau melayani Tuhan. Tetapi untuk menjadi uskup, sudah sekian tahun lama. Baru Tuhan menjawab kerinduan umat. Melalui penunjukan diri saya sebagai uskup, saya ditunjuk resmi oleh Paus di Roma. Melalui satu seleksi yang sangat berat. Semua hal dipertimbangkan. Dan keputusan jatuh bahwa nama saya yang keluar. Sebelum saya diumumkan, saya dipanggil oleh Nuncio, Duta Besar Vatikan yang ada di Jakarta. Saya dipanggil, lalu saya ditanya, Pastor Januarius Theophilus Matopayo, supaya siap untuk apa? Saya tanya, ya siap karena pastor sudah dipilih oleh Paus menjadi uskup. Ya saya mau bicara bagaimana. Jadi proses untuk menjadi uskup itu sangat rahasia. Sangat rahasia, tidak diumumkan. Jadi proses itu sudah berjalan 3-4 tahun lalu. Jadi orang yang dipilih sebagai uskup itu dikagetkan saja bahwa siap jadi uskup. Jadi pada waktu itu juga saya tidak tahu. Saya dipanggil ke Jakarta menghadap kepada Duta Besar Vatikan. Lalu saya disampaikan bahwa siap. Ya, saya mau bicara bagaimana lagi. Apakah saya bisa bicara? Saya bilang, dikatakan mau atau tidak boleh ditolak. Ya, saya juga agak kaget. Bagaimana bisa begini? Sebagai manusia memang waktu itu saya kaget dan saya rasa macam belum siap. Tapi saya disuruh oleh Duta Besar Vatikan coba masuk di kamar sebelah. Di kamar sebelah, lalu saya lihat di situ, silakan berdoa di sini. Silakan berdoa paling lambat setengah jam.
Pastor silakan berdoa di sini dan serahkan semua kepada Tuhan. Setelah itu baru silakan keluar, nanti kasih jawaban. Jadi saya masuk di ruang doa dan saya berdoa sementara saya berdoa ada suara sayup-sayup yang saya dengar jelas melalui telinga saya. Jangan takut, aku menyertai kamu. Suara itu begitu jelas. Setelah itu saya keluar doa dan saya sampaikan kepada Duta Besar Vatikan. Bapak Duta, terima kasih banyak. Tadi saya berdoa dan saya dengar suara seperti ini. Berarti saya siap menerima tugas ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan sendiri pasti menyertai saya dalam melaksanakan tugas itu. Sehingga moto saya sebagai seorang uskup adalah ego vobiscum sum. Aku menyertai kamu. Itu moto saya sebagai seorang uskup. Itu pengalaman saya bagaimana sampai menjadi seorang uskup. Sesudah itu perasaan ragu, perasaan bingung, perasaan takut, perasaan segala macam sudah diambil oleh Tuhan sendiri. Saya lebih percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Dan dalam segala hal, saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Dalam hidup saya, dalam karya saya, dalam suka dan duka. Karena misi yang saya laksanakan ini bukan misi saya. Bukan misi dari orang tua. Bukan misi juga dari nenek moyang saya. Misi dari Tuhan sendiri. Baik, saya batasi sampai di sini. Tanya, kenapa Bapak Uskup tidak punya mai tua? Ya, misalnya. Ya, saya sebenarnya dulu dijodohkan. Saya selesai SPG jadi guru muda, saya ke kampung di Paniai. Ini kita sudah masuk pada tanya jawab ya, dijodohkan. Saya dijodohkan seorang cewek. Ya, seorang cewek. Jadi cewek itu sudah masuk di rumah. Jadi menurut orang gunung, kalau perempuan sudah masuk di rumah, itu pemali. Tidak boleh tidak kawin, tidak boleh tolak. Harus taruh mas kawin. Harus taruh mas kawin. Jadi orang-orang tua sudah siap mas kawin. Babi siap, kulit bias siap, uang sudah siap semua. Lalu saya dipanggil. Bagaimana? Perempuan sudah siap, sudah injak masuk di kamar. Sekarang saya mau om saya dengan bapak-bapak, mereka bilang mau kasarta. Ini, kami mau kasarta ini. Kami mau tanya dulu, anak bagaimana? Jadi sebelum saya pergi menjawab, sebelumnya saya sudah angkat hati untuk berdoa. Tuhan, orang tua, om saya mereka sudah siap taruh mas kawin untuk saya.